Diriku yang lemah, pakailah aku Tuhan, meraih yang besar. Mari kita berdoa. Kami sepakat Tuhan mempersembahkan hati kami sepenuhnya di rumah pemujaan-Mu saat ini untuk ditaburi, diteguhkan di dalam kebenaran sabda-Mu. Terimalah hormat sujud kami dan berkatilah sabda-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 12. Pembacaannya dimulai dari ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Pembacaan kita terletak dalam dua perikop yang pendek-pendek. Maka pembacaannya kita bagi dua. Perikop ayat 38 sampai 40 dibaca oleh Bapak Ibu yang ada di tengah ini sampai ke kanan. Kemudian perikop ayat 41 sampai ayat 44 dibacakan dari tengah ini sampai ke sana. Marilah kita berdiri menerima kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 12 ayat 38 sampai 44. Pembacaan dari ayat 38 sampai 40 dimulai. 1, 2, 3. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 41 sampai 44 dipersilakan.
Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Semua orang ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dihormati, karena itulah tujuan mereka untuk hidup. Oleh karena itu, semua dulu Bapak Ibu, saudara-saudara, angkat jempolnya. Coba bikin begini. Coba alamatkan, arahkan kepada di sebelah kiri dan kanannya. Terima kasih. Bapak Ibu, yang saya mau katakan begini. Di WhatsApp aja, di medsos kita suka begini-begini tuh. Iya. Karena apa? Karena memang kalau ada status teman atau yang diupload itu bagus, membuat kita senang, kan kita hormati orangnya. Kita kasih jempol, kita like, kemudian kita subscribe, kita sebarluaskan. Kan begitu Bapak Ibu. Artinya bahwa hidup ini tidak terlepas dari atensi kita memuji orang, menghormati orang, dan memberikan respons yang positif bagi orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gak usah buka masker, gak usah buka. Tapi kita bisa melihat wajah-wajah yang kering, wajah-wajah yang sendu, itu sedikit kurang dari pujian. Kurang dari pujian. Karena wajah-wajah yang ceria dan sumringah, ya, itu pasti banjir pujian. Karena sangat berpengaruh respons kita kepada orang yang berbuat sesuatu kepada kita. Sekarang kalau kita balik, yang tadi begini jadi begini, artinya ini apa? Bahasa Babelannya I hate you. Itu bahasa Babelannya. Tahu artinya ya? Tahu ya Bapak Ibu ya? Kita nggak senang. Dan kalau kita lihat di YouTube itu pasti ada tanda itu. Ada tanda begini, ada tanda begini. Artinya di zaman ini, di zaman now, di zaman digital, kita sudah diajar dan dibentuk, walaupun diperhadapkan dengan musim pandemi COVID-19 yang begitu seram, begitu memprihatinkan, tapi kita tidak luput dari soal menghargai, soal memuji, dan soal menghormati. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, khotbah kita hari ini adalah tentang itu. Tentang siapa yang memuji kita. Kalau para ibu-ibu di rumah tangga dipuji oleh suaminya, itu pasti karena apa? Pasti karena rumah bersih, makanannya higienis dan enak-enak. Seluruh yang dikerjakan oleh ibu-ibu di rumah itu sangat menyenangkan
bapak-bapaknya. Belum bapak-bapaknya merokok, sudah diambil asbab. Pak, ini asbab. Tapi ingat Pak ya, kalau asbabnya penuh, buang sendiri. Nah, misalnya gitu. Demi sebuah kelangsungan yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Terlebih-lebih ketika seorang ibu atau istri sudah belanja ke pasar, kemudian mengerjakannya di dapur, lalu beberapa jam kemudian mengajak suami dan anak-anak makan. Ketika anak-anak bilang, "Mama, makananmu sangat enak karena menjadi makanan favorit saya." Lalu suami bilang, "Mami," pakai mami aja ya, biar begitu ada bedanya ya. "Mami, masakanmu hari ini sedap banget." Wih, pakai sedapnya itu sampai matanya agak nutup gitu, sedap banget gitu. Siapa yang enggak naik apanya ya? Sukacitanya ya. Pengennya mau masak terus ya ibu-ibu itu ya, karena ada ujian, ada penghargaan, ada penghormatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sedang memuji satu pekerjaan ketua majelis. Lihat dulu di pintu sana itu, mereka majelis yang baru dilantik bulan Agustus bekerja dengan cepat, sudah dapat memperbaiki instalasi listrik gereja yang bekerja sama dengan Komisi Pembangunan dan bapak-bapak Pelpri. Mana tepuk tangannya? Karena salah satu kita memberikan pujian, hormat, penghargaan itu dari tepuk tangan. Lihatlah betapa gemuruhnya stadion, betapa gemuruhnya sebuah gedung pertunjukan, karena dihargai orang-orang yang berolahraga dengan sportif, para penyanyi-penyanyi, artis-artis yang memberikan suara terbaiknya, semua dihargai, semua dihormati. Hari ini sampai Desember nanti kita hormati dan hargai panitia Natal bersama. Bapak Ibu coba lihat ke pojok kiri saya itu, ada yang kuning-kuning. Ada ya? Nah, mereka inisiatifnya luar biasa. Dan melalui ini kita bisa mendapat hormat, penghargaan, pujian dan syukur. Contohnya, kita tidak beli pisangnya itu karena kita mau makan, tapi kita beli pisang itu karena kita mau memberikan modal kepada panitia Natal. Walaupun nanti pisangnya dibeli tapi diberikan misalnya ke pendeta atau kepada majelis atau kepada yang lain, tidak apa-apa lah. Nanti kita juga memberikan lagi kepada yang lain gitu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penghargaan, penghormatan itu kita mau lihat dari tingkat manusia dan dari Tuhan. Hari ini dalam Markus 12 ayat 38 sampai 44, kita mau lihat penghargaan apa yang didapat oleh ahli-ahli Taurat dan penghargaan apa yang diperoleh oleh seorang janda yang miskin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, coba baca di ayatnya yang ke-40 bagian B. Markus 12 ayat 40 bagian B ialah mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Perhatikan baik-baik. Kita belajar dari firman Tuhan. Buat apa kita mencari penghormatan, mencari penghargaan, mencari popularitas, tapi tidak abadi, tapi justru mengalami akhir yang pedih,
Yesus mengatakan kepada mereka yang ingin dihormati, yang ingin dihargai, yang ingin dipuji dengan motif yang salah akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini hebatnya ketika kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan untuk menjernihkan seluruh motivasi kita, untuk meluruskan seluruh pemikiran-pemikiran mindset kita, sehingga ketika kita ingin mengalami pujian, penghargaan dan hormat, itu tidak berakhir dengan fatal, tidak berakhir dengan kesedihan, tidak berakhir dengan tangis, dan tidak berakhir dengan keprihatinan. Apakah Bapak Ibu sekarang bisa menerima hal itu? Bisa? Kalau bisa, saya akan lanjutkan. Bisa Bapak Ibu? Jadi kita harus memiliki motif yang benar. Kita harus memiliki cara pandang yang tepat. Karena kita masuk ke bagian itu sekarang. Lihatlah di ayatnya yang ke-44, mulai dari 43. Saya baca untuk kita semua. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, di layar monitor kita sudah lihat tema khotbah kita hari ini. Marilah kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih dalam perbuatan, bukan dalam perkataan. Tema inilah yang akan meneguhkan semua motivasi kita, semua cara pandang kita, semua mindset kita. Ketika kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya yang dikasihi, ketika kita menerima pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus dan menebus kita dari dosa yang besar dan yang berat itu, menjadi anak yang menjadi ahli waris dalam kerajaannya. Itu Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam perkataan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu biangnya, jagonya. Kemampuan-kemampuan mereka mengelabui orang pun hebat. Kan dia katakan tadi di ayat itu, mengelabui orang. Tapi ujung-ujungnya mereka menerima apa? Hukuman yang berat. Ini pengajaran buat kita. Untuk apa kita hidup dianugerahi Tuhan? Kita kesempatan untuk berkarya, berbuat, tapi ujung-ujungnya kita menjadi sangat menderita karena menerima hukuman yang berat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita periksa apa perbuatan kasih kita sejak kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Apa yang kita sumbangkan? Apa yang kita kontribusikan? Lihatlah Presiden Abraham Lincoln di Amerika Serikat. Dia merubah negara USA dari negara pertanian menjadi negara superpower. Karena apa?
Abraham Lincoln mengatakan, jangan tanya apa yang diperbuat negara bagimu, tetapi sekarang berbuatlah kepada negara apa yang dapat bisa kamu lakukan. Akhirnya seluruh potensi warga Amerika Serikat bersatu padu bahu-membahu membangun negara itu, sehingga negara itu berubah dari negara pertanian menjadi negara industri, dari negara industri menjadi negara adikuasa, superpower. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kehebatan Amerika Serikat itu ialah sumur minyak ada di Arab Saudi, tapi tangki minyak ada di mana? Di Amerika. Dahsyat enggak? Kenapa? Karena mereka berbuat. Orang punya lembu punya susu, kerbau punya susu, apa namanya? Apa salah ya? Kerbau punya nama, lembu punya susu, begitu ya? Begitu? Amerika, mereka menjadi negara adikuasa karena ada kesadaran sosial, kesadaran yang tinggi dari masyarakatnya, merubah keadaannya. Jadi mereka tidak hanya berteori, tetapi juga mereka beraksi. Nah, ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema khotbah kita hari ini sangat dahsyat dan luar biasa. Mengapa? Karena Yesus ada di dalam aktivitas kehidupan manusia. Yesus hadir menyaksikan apa saja yang dilakukan oleh manusia. Apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dilihat oleh Yesus. Apa yang diperbuat mereka dengan motif, dengan keinginan-keinginan daging mereka dilihat oleh Yesus. Tapi ada satu kegiatan di dalam gereja, kegiatan di bait suci. Yesus memberikan perhatian secara khusus atau secara istimewa di saat memberikan persembahan. Yesus katakan kepada murid-muridnya, orang memberi dengan kelimpahannya. Berarti Yesus tidak hanya melihat satu orang. Artinya Yesus melihat semua orang. Tapi ada yang khusus dilihat oleh Tuhan, yaitu seorang janda yang miskin. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, artinya kalau warga gereja saat ini memberikan persembahan seperti ini, diangkat tangannya, gitu, karena merah, karena biru. Tidak hanya Tuhan yang melihat, tapi banyak orang yang melihat. Tapi janda miskin ini tidak sanggup menunjukkannya begini. Mungkin dia dipegang tangannya, karena memang ada gambarnya itu. Dia pegang persembahannya, ditaruh di ulu hatinya, lalu dengan pelan-pelan dia memasukkan ke peti persembahan itu. Itulah mulainya. Yesus mengajak murid-muridnya dan berkata, lihat, siapa yang memberi dengan sebaik-baiknya. Bukan ditanya siapa yang memberi dengan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya, tapi yang memberi dengan setulus hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, persiapkan persembahanmu yang akan terus dilihat dan dipantau oleh Tuhan, tapi jangan karena terpaksa. Tapi berikan dengan setulus hatimu, seikhlas jiwamu. Itulah perbuatan yang mendapat like, subscribe, jempol, thumbs dari Tuhan. Mari kita pilih sebagai warga gereja, sebagai anak Tuhan. Saya akan membuat Tuhan memberi jempolnya kepada saya. Saya akan berbuat kepada Tuhan dan Tuhan like, subscribe dengan apa yang saya lakukan di rumah Tuhan. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sudah saatnya dan waktunya pas di khotbah hari ini
Kita diajar oleh firman Tuhan bagaimana untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau katakan begini, ada orang yang memberikan kelimpahan dengan jumlah yang cepat besar, tercukupi modal, dana yang dibutuhkan, lalu dibangun gedung. Tapi tidak lama kemudian gedungnya terbakar. Tidak lama kemudian gedungnya digoncang gempa. Tidak lama kemudian gedungnya itu tempat berantakan, orang berantem, orang berselisih, orang berebutan kursi. Dan itu sudah menjadi fakta yang bisa kita lihat. Tapi saya jamin dan saya percaya, seperti persembahan yang diberikan janda miskin itu, kalau itu untuk Tuhan, pembangunan bait suci gereja pasti akan bertahan kekal selama-lamanya. Saya yakin bila kita mau menjadi seperti ibu janda miskin ini, datang kepada Tuhan, tidak mencari popularitas, tidak mencari supaya kita menjadi dikasih penghormatan yang luar biasa dari manusia, tapi berikanlah sesuatu yang Tuhan sendiri yang rewardnya, menghargainya, memujinya, dan yang mengasih jempolnya buat kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi tema khotbah kita hari ini menegaskan kasih dalam perbuatan, bukan dalam perkataan. Stoplah berteori. Simpan seluruh teori-teori yang selama ini membuat kita menuju hukuman yang berat. Tapi mulai kasih dalam perbuatan yang membuat Tuhan memuji-muji, menghargai, menghormati apa saja yang engkau persembahkan kepadanya. Saya percaya hari ini, seterusnya dan selamanya, kerajaan Allah, gereja ini, milik Tuhan ini, kepunyaan Allah ini akan didiami oleh orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas di dalam mendapat pujian, penghargaan, reward dari Tuhan. Khotbah ini hanya di sini, tetapi saya percaya seluruh pelaksanaannya, sosialisasinya akan kita lakukan selama kita diberi Tuhan kesempatan beribadah, memuji dan memuliakan di tempat ini. Oleh karena itu, apa yang Bapak Ibu berikan di depan nanti itu adalah ketulusan hati, keikhlasan jiwa. Jangan kecewakan Tuhan, tapi berilah kesempatan kepada Tuhan untuk menghormati, memuji, dan menghargai persembahanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri menyanyikan Kidung Keesayan 742 bait pertama dan bait yang kedua penuh dengan penghayatan.
atas diriku.